Jadi orang Malaysia itu sangat friendly terhadap orang Indonesia. Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya. Dan sebentar lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk 1000 subscriber kita sebentar lagi akan tercapai. Maka dari itu, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan icon notifikasinya untuk mendapatkan video-video gratis terbaru terupdate yang saya upload setiap hari. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk kalian semua yang selalu setia di channel ini dan yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan untuk kesempatan hari ini saya masih di perkebunan kelapa sawit saat ini yang ada di Malaysia. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas kenapa sih banyak orang-orang Indonesia yang mau bekerja di Malaysia dengan waktu yang lama ya. Jadi kalau sudah masa kontraknya habis masih juga disambung, masih juga dilanjut. Apa sih penyebabnya? Ada apa sih gerangan di Malaysia ini? Jadi banyak hal pendukung yang membuat banyak pekerja Indonesia itu di Malaysia betah ya. Salah satunya adalah penghasilan. Penghasilan itu nggak jadi rahasia umum lagi. Perbandingan gaji yang kita dapatkan di Malaysia dengan Indonesia itu sangat jauh ya. Untuk kategori karyawan perusahaan pabrik ya, gaji yang kita dapatkan itu sangat jauh. Mungkin saja berlipat, 2 kali lipat, bahkan bisa menjadi 3 kali lipat ya. Itu adalah salah satu faktor yang membuat banyak orang Indonesia yang mau bekerja di Malaysia. Dan meskipun kontraknya sudah habis, mau baik kontraknya 2 tahun, 3 tahun, sudah habis, masih saja disambung lagi bosku. Masih saja diperpanjang kontrak lagi. Salah satunya adalah ya memang kita nggak bisa pungkiri, itu sudah kenyataan, itu sudah memang sesuatu yang memang nggak bisa dirahasiakan lagi. Penghasilan yang kita dapat di Malaysia itu jauh lebih tinggi untuk kategori karyawan yang sama di Indonesia dan di perusahaan Malaysia. Jadi faktor pertama itu adalah penghasilannya. Yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas yang kita dapatkan bekerja di Malaysia itu sangat banyak bosku. Jadi company yang membackup kita itu nggak melepaskan kita. Jadi fasilitas yang kita dapat di Malaysia itu memang sangat dicukupkan untuk dari perusahaannya ya. Jadi baik itu pertama kali kita datang itu sudah dilengkapi semua, sudah dipikirkan semua. Kalau kita itu baru datang pasti nggak punya uang, pasti belum punya pegangan. Kalaupun punya pegangan pasti sedikit. Maka dari itu perusahaan membagi kita itu tempat tinggal gratis, free. Biasanya perusahaan memang di Malaysia itu rata-rata memberikan tempat tinggal yang free ya, gratis. Itu salah satu hal yang sangat membantu pekerja Indonesia ya. Jadi nggak mesti sewa rumah lagi, nggak mesti cari-cari rumah tinggal lagi, bilik-bilik sewa lagi. Kita sudah dipersiapkan itu tempat tinggal. Bukan hanya tempat tinggal, kita juga dipersiapkan itu berbagai perkakas peralatan dapur seperti panci, kuali, sendok, pinggan, piring ya. Dan itu alat pemasak minum ya. Jadi memang fasilitasnya semua dilengkapi. Sampai kepada beras ya, beras, minyak, telur, ikan, bumbu. Itu untuk pemakaian 1 bulan diperkirakan oleh perusahaan, dibagikan untuk kita. Supaya dalam 1 bulan itu kita nggak memikirkan makanan apa yang harus kita makan nantinya, sedangkan kita belum punya uang. Jadi perusahaan yang ada di Malaysia itu memang memfasilitasi kita itu dengan cukup baik. Yaitu udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih peralatan dapur, beras, dan sebagainya. Bahkan tempat tinggal itu bukan cuma rumah semata. Kita juga diberikan selimut, kita juga diberikan kasur, kita diberikan bantal, berikut dengan sarung-sarungnya semua. Kita juga diberikan fasilitas mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi sangat lengkap ya. Untuk pertama kali datang saya juga sangat bahagia ya, sangat senang karena semua fasilitas itu diberikan secara percuma oleh perusahaan yang menampung kami yang ada di Malaysia. Jadi rumah tinggalnya itu pun rumah tinggal yang layak, bukan gubuk-gubuk ya. Itu memang permanen dan rumah pada umumnya seperti rumah yang ada di Malaysia ya.
Meskipun sederhana ya, di dalamnya itu cukup membuat kita nyaman. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mendukung orang Indonesia itu betah tinggal di Malaysia bekerja bertahun-tahun. Salah satu faktor yang lain adalah bahasa. Sudah saya bahas di beberapa video, bahasa itu adalah faktor pendukung orang Indonesia itu nyaman di Malaysia. Jadi dalam kendala bahasa itu kita tidak ada. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia itu sangat mirip. Jadi dalam pengucapannya kita sedikit butuh berlatih, tapi dalam pemahamannya kita memang sangat udah paham apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah lama di Malaysia atau memang orang penduduk asli Malaysia. Dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sangat tak beda jauh. Jadi sangat mirip ya, sangat sama. Jadi itu adalah salah satu faktor lainnya yang mendukung banyak orang Indonesia itu pengen betah lama-lama di Malaysia. Dan untuk poin terakhir, menurut saya ini yang gak kalah penting ya. Orang Indonesia itu bekerja di Malaysia itu betah lama-lama karena salah satu faktornya ini, yaitu faktor persahabatan, faktor keramahan, faktor kebaikan. Ini saya rangkum dalam satu pembahasan ya. Jadi orang Malaysia itu sangat friendly terhadap orang Indonesia. Khususnya apa yang sudah kami rasakan di sini, apa yang sudah saya rasakan. Jadi orang-orang Malaysia itu baik bos-bosnya maupun mandor-mandornya atau bos besarnya itu sangat friendly. Jadi nggak ada batasan, nggak ada seperti kita harus sangat takut atau bagaimana. Kita memang harus respect. Tapi secara keseluruhan overall kita itu sangat bersahabat dengan dia. Jadi nggak ada batasan. Kita itu sangat dekat dengan dia. Jadi apapun pembahasan kita itu kita bisa bincangkan secara persahabatan ya, secara dekat. Nggak ada perbedaan antara orang Indonesia dengan orang Malaysia. Itu orang Indonesia nggak boleh ngomong langsung sama bos, itu tidak ya. Kita bisa langsung ngomong sama bos, kita bisa cerita-cerita langsung dengan bos. Ya kita lihat juga keadaan bos lagi capek atau lagi banyak masalah atau lagi nggak ada waktu. Ya kita juga harus paham lah. Tapi secara keseluruhan nggak ada batasan antara bos dan kita pekerja orang Indonesia, dan mereka juga sangat bersahabat ya. Mereka mendengarkan setiap cerita kita, mereka mendengarkan setiap permasalahan kita, mereka mendengarkan setiap problem yang kita alami ketika kita bekerja. Jadi mereka juga memberikan solusi, mereka juga memberikan jalan keluar, mereka juga memberikan sesuatu hal yang menjadi pemecah dari masalah yang kita hadapi. Jadi mereka memberikan solusi, memberikan ide yang baik ya. Jadi bos-bos yang ada di Malaysia juga sangat bersahabat dan menganggap kita sudah seperti saudara ya. Tidak ada saya rasa seperti ini pekerja asing, tidak ada. Jadi mereka memang menganggap kita sebagai adik atau sebagai saudara. Karena saya rasakan itu hubungannya sangat dekat ya. Chemistry yang ada itu sangat baik. Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor penyebab orang Indonesia itu betah tinggal di Malaysia. Sangat-sangat betah karena itu keramahan orang Indonesia, dan maksud saya keramahan orang Malaysia dengan orang Indonesia itu nggak bisa dipungkiri lagi. Orang Malaysia itu sangat ramah, sangat baik terhadap kita orang yang ada di Indonesia. Maka dari itu untuk teman-teman semua yang masih ada di Indonesia, yang masih belum punya pekerjaan, mari sama-sama berjuang di tempat ini. Jaraknya nggak jauh lagi. Jarak Indonesia dan Malaysia itu tidak jauh. Meskipun kita harus bayar tiket untuk naik pesawat, itu nggak akan mengeluarkan biaya yang banyak ya. Itu salah satu faktornya lagi. Jadi banyak faktornya, kalau kita cari satu persatu mungkin video ini akan menghabiskan banyak waktu, bisa berjam-jam. Maka dari itu saya rangkum dalam skala kecilnya aja hal-hal tersebut yang menurut saya menjadi faktor penentu banyak orang Indonesia yang rela berlama-lama tinggal di Malaysia untuk bekerja mencari nafkah. Dan pada kenyataannya memang orang-orang Indonesia yang sudah bekerja di Malaysia itu rata-rata yang memang sungguh-sungguh dan kerjanya juga baik-baik, tidak mau membuat masalah, mendengarkan setiap arahan dari bos atau mandor. Rata-rata memang 3-4 tahun, 5 tahun pulang itu memang membuahkan hasil. Itu memang punya perbedaan. Itu memang bisa dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja ya. Memang bekerja di Malaysia itu ya tentunya dimanapun kita bekerja pasti capek.
Tapi tentunya buah dari kecapean kita itu pasti ada hasilnya. Oke, terima kasih sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Berikut tadi adalah hal-hal yang menurut saya menjadi pemicu penentu orang Indonesia banyak bekerja di Malaysia. Jadi faktor-faktornya itu saja. Bagi teman-teman yang punya ide lain mengenai kenapa orang Indonesia banyak mau betah tinggal di Malaysia berlama-lama, tulis di kolom komentar di bawah ini. Menurut teman-teman, apa nih hal lain yang membuat banyak orang Indonesia yang betah tinggal berlama-lama bekerja di Malaysia? Oke bosku, sekian video untuk hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini, like dan subscribe, dan nyalakan icon notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu setia di channel ini dan yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga, sebentar lagi kita udah sampai 1000 subscriber. Oh no. Maka dari itu, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan icon notifikasinya. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah bosku.